Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-22 yaitu DNS Server Authoritative Server. Pada video kali ini ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep Authoritative DNS Server, lalu kita akan clone Debian untuk web server, kemudian konfigurasi zone file, dan konfigurasi yang lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan pengujian authoritative DNS server. Saya akan jelaskan dulu untuk konsep authoritative servernya. Jadi jika pada caching itu kurang lebih fungsinya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, untuk authoritative itu kita menghindarkan atau menghilangkan mode request ke Google. Jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di lokal DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode request ke google.com. Nah, jadi kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Kenapa kita harus melakukan cloning? Karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini terdapat dua server ya, yang mana ada lokal DNS server dan web servernya. Nanti kita akan membuat klien ini mengakses web ini dengan cara merequest domain dan IP address melalui lokal DNS server. Jadi kita akan menggunakan topologi yang ini ya. Di sini terdapat klien yang akan mengakses web ini, yang nanti akan kita cloning melalui server 1 Debian. Jadi nanti yang akan menjadi lokal DNS server adalah server 1 Debian ya. Oke, langsung saja di sini kita double klik pada Debian server. Kemudian klik clone. Lalu untuk namanya di sini saya gunakan web server ya. Lalu untuk peletakannya saya letakkan di D. Kemudian di sini next. Lalu di sini saya pilih yang full clone. Kemudian next. Di sini saya pilih yang current machine state. Kemudian finish. Oke, di sini kita tunggu untuk cloningannya ya. Oke, di sini sudah terclone ya Debian servernya. Di sini sudah ada web server. Sekarang kita setting networknya. Di sini kita klik settings. Kemudian network. Dan di sini saya pakai internal network. Kemudian name-nya adalah server network ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita running web servernya. Di sini kita langsung login saja. Menggunakannya user server 1 Debian ya. Kemudian kita lihat IP address-nya. Nah, di sini untuk IP-nya masih 10.2 ya, karena Debian server yang cloningannya itu memang IP-nya adalah 10.2. Di sini kita ganti dulu, tapi sebelum itu kita masuk ke router terlebih dahulu ya. Kemudian kita ke nano/etc/network/interface. Kemudian di sini ada IFS, NPOS 3, init static. Lalu di sini titik 2-nya kita ganti menjadi titik 4. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita restart sistemnya dengan command systemctl restart networking. Oke, berhasil. Kemudian di sini kita cek IP address-nya. Oke, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Lalu kita coba ping 88. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba ping google.com. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu ya di resolve-nya. Oke, pastikan di teman-teman sudah ada seperti ini ya. Kalau belum ada, teman-teman bisa ketikkan secara manual. Jika sudah, Ctrl X. Kemudian di sini kita coba ping google.com. Perhatikan di sini berhasil ya. Selanjutnya kita ubah hostname-nya dengan command hostname.ctl set strip hostname. Di sini hostname-nya mau saya ganti menjadi svr3 strip debian. Seperti ini, lalu enter. Kemudian kita coba exit. Exit lagi. Oke, di sini sudah berubah ya hostname-nya. Lalu kita login kembali. Lalu kita masuk ke root. Kemudian kita ganti hostnya. Kita masuk ke nano/etc/host. Oh ya, korbannya itu nano/etc/host. Ada tambahan S-nya ya di belakang host. Kemudian di sini berarti tulisan SVR1 kita ganti menjadi SVR3. Di sini juga kita ganti. Oke, jika sudah bisa kita save. Lalu kita coba ping svr3 strip debian. Oke, berhasil ya.
Oke, kita lanjut ke konfigurasi zone file. Di sini kita akan membuat 10.4 atau web server ini sebagai web server. Lalu server satu ini akan kita buat menjadi local DNS server. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di sini di Debian server kita install dulu untuk bind 9-nya ya, dengan komen apt install bind 9. Jika sudah, kita masuk ke cd/etc/bind. Kemudian kita coba ls. Oke, di sini sudah ada banyak sekali file yang sudah disiapkan oleh bind 9-nya ya. Pertama-tama kita akan konfigurasikan forwarding zone dulu, yaitu dengan masuk ke name.conf dengan komen nano named.conf.local lalu enter. Oke, di sini terdapat konfigurasi yang masuk ke dalam komen ya. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah domain yang nanti akan diakses oleh klien. Untuk konfigurasinya adalah zone kemudian spasi. Di sini misal nama domainnya saya mau azhara.com. Oh ya, jangan lupa dikasih tanda petik 2. Kemudian kita tulis nama domainnya, kalau saya azhara.com. Kemudian jangan lupa petik 2 lagi, kemudian spasi, lalu ketikkan kurung buka kurawal. Enter, kemudian kita tab satu kali. Di sini kita ketikkan type master. Type master ini membuat server Debian kita menjadi master server, yang mana ini terdapat dua type. Yang pertama ada master sama dengan server aktif, sedangkan ada juga slash, yang itu tuh sama dengan server sebagai backup. Di sini jangan lupa kita kasih titik koma, kemudian kita enter, lalu kita tab satu kali. Di sini kita tulis di mana kita mau meletakkan zone filenya. Di sini kita tulis saja file spasi tanda petik /etc/bin /db. Di sini adalah nama domain kita. Kemudian jangan lupa petik lagi dan jangan lupa titik koma ya. Lalu enter. Di sini kita kasih kurung kurawal tutup dan jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Oke, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone. Kemudian kita konfigurasi reverse zone. Di sini kita enter 2 kali ya agar ada jarak, biar ada jaraknya. Kemudian di sini kita ketikkan zone. Sebenarnya sama ya untuk konfigurasinya. Cuma di sini saya memasukkan IP address. Jangan lupa tanda petik. Kemudian IP-nya yaitu 10.10.10.in.address.arpa. Lalu jangan lupa tanda petik lagi. Spasi dan kurung kurawal buka. Nah, ini tuh maksudnya kita memasukkan IP address. Itu kebalikan dari domainnya, karena 3 IP depannya itu sama semua, yaitu 10.10.10. Maka jika dibalik itu ya sama saja, 10.10.10. Nah, misal saya punya contoh IP 10.2.5.4. IP tersebut ingin kita inputkan menjadi reverse zone. Maka yang kita inputkan adalah 5.2.10. Jadi kebalikannya 3 IP depan yang kita balik, atau yang pertama ya. Kemudian enter, lalu tab. Kemudian di sini kita ketikkan type master. Jangan lupa titik koma, kemudian enter, lalu tab lagi. Kemudian kita ketikkan file tanda petik /etc/bind. Di sini saya mau meletakkan di db.10. Kemudian jangan lupa tanda petik lagi dan titik koma. Lalu enter, kurung kurawal tutup dan titik koma lagi. Oke, saya rasa sudah cukup. Di sini kita save saja ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi forwarding file. Sebelumnya itu kan kita sudah melakukan konfigurasi di domain name dan kita letakkan di file db.azhara. Namun kita itu belum membuat file db.azhara loh pada file bin. Begitu juga yang konfigurasi IP. Filenya belum kita buat. Nah, jadi di sini caranya adalah teman-teman bisa masuk ke root, kemudian masuk ke /etc/bin dulu ya dengan komen cd/etc/bind. Lalu teman-teman ls. Nah, di sini terdapat beberapa file yang sudah diberikan oleh bind 9 untuk template, sehingga kita tinggal merubahnya saja. Sekarang kita akan membuat directory file yang bernama db.azhara sebagai penempatan domain name. Teman-teman bisa copy saja, di sini masukkan komen cp db.local. Kemudian kita ganti menjadi db
nama domain. Kalau saya Azhara. Kemudian enter, lalu kita coba ls. Oke, di sini dp.azharanya sudah ada. Sekarang kita masukkan komen nano dp.azhara. Nah, di sini sudah terdapat konfigurasinya, yang mana kita tinggal mengganti-gantinya saja. Kemudian di sini pada localhost, yang ini kita ganti menjadi nama domain kita. Ini kita hapus saja. Kasih titik ya di belakangnya. Kemudian root localhost juga kita ganti menjadi nama domain kita. Jangan lupa setelah .com dikasih titik ya. Kemudian untuk root, ini merupakan email dari root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada website azhara.com, maka akan tercantumkan juga email dari root usernya. Lalu di sini terdapat serial number juga yang harus kita ubah. Nah, serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan pada konfigurasi. Di sini tuh kan angkanya masih 2 ya. Ini karena ini saya melakukan perubahan pada konfigurasi. Maka di sini akan saya ganti. Misal di sini saya ganti menjadi 5. Kemudian kita konfigurasikan untuk name servernya. Nah, azhara.com ini web servernya mana? Dan kita belum mendefinisikan itu semua. Kita bisa ganti pada localhost. Di sini kita arrow ke bawah saja. Nah, di sini ada tulisan in adalah internet, dan ns adalah name server. Kemudian localhost, di sini kita hapus, kita ganti menjadi ns1.azhara.com. Lalu pada baris kedua yang paling pojok kiri ini, tanda @-nya kita ganti menjadi ns1. Nah, di sini untuk ID-nya kita ganti menjadi IP DPN server atau localhost-nya, yaitu 10.10.10.2. Karena IP dari DPN server atau lokalnya adalah 10.2. Kemudian di sini kita definisikan siapa yang menjadi web servernya. Kita raw ke parameter atau baris yang ketiga. Kemudian di sini kita klik Ctrl K untuk menghapus. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita tulis tanda @ Kemudian kita tap 1 kali, lalu kita tulis in atau internet. Lalu kita tap lagi, di sini kita ketikkan A. Kemudian tap 1 kali lagi, di sini tulis IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4. Kemudian kita enter, di sini jangan lupa kita ketikkan www. Kemudian tap, di sini tuliskan in. Tap lagi, di sini kita tuliskan cname. Setelah cname kita tap lagi, kemudian di sini kita tulis domainnya ya. Kalau saya azhara.com. Jangan lupa diakhiri titik. Nah, dari konfigurasi ini maksudnya adalah jika ada yang ingin mengakses 10.10.10.4, maka akan diarahkan ke 10.10.10.2. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita save saja ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi reverse file. Yang mana untuk konfigurasi reverse file akan kita lakukan pada file dengan nama dp.10. Karena kan sebelumnya itu kita mendefinisikan IP 10.10.10.4 disimpan di dp.10. Nah, sedangkan kita belum memiliki file dengan nama dp.10. Maka dari itu kita akan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bind 9 seperti sebelumnya ya. Di sini kita copy dengan komen cp dp. Berapa ya? Sebagai contoh 127 saja. Kemudian kita ganti menjadi dp.10. Enter. Lalu ls. Oke, dp.10 sudah ada. Lalu nano dp.10. Seperti biasa di sini sudah ada konfigurasinya ya, yang mana kita hanya akan mengganti konfigurasinya saja. Di sini seperti tadi, pada localhost kita ganti menjadi nama domain kita. Jangan lupa diakhiri titik.
Kemudian root localhost di sini juga kita ganti menjadi nama domain kita. Jangan lupa diakhiri oleh titik. Nah, untuk serial number-nya di sini jangan lupa untuk diganti juga ya. Di sini saya ganti menjadi 5. Oke, sekarang untuk konfigurasi reversion-nya, langkah pertama untuk NS kita taruh ke bawah dulu. Di sini seperti tadi, yang localhost-nya kita hapus, kita ganti tulisannya menjadi ns1.azhara.com. Jangan lupa diakhiri titik. Kemudian di sini kita taruh ke bawahnya, tapi di sini kita enter dulu. Oke, di sini ketikkan 2. Lalu kita tab, kemudian kita ketikkan IN atau internet. Lalu kita tab lagi, dan di sini kita tulis NS. Kemudian tab satu kali lagi. Di sini kita ketikkan ns1.azhara.com. Jangan lupa diakhiri titik. Lalu kita ke parameter pointer yang ketiga ini ya. Nah, untuk parameter pointer ini digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Kita ganti menjadi 4. Kemudian untuk localhost-nya juga di sini kita ganti menjadi www.azhara.com. Jangan lupa diakhiri titik seperti ini ya. Jika sudah, kita save saja. Sekarang kita lanjut pada materi yang ke-6, yaitu verify, konfigurasi, and restart service. Jadi nanti kita akan memastikan bahwa tidak ada error atau masalah pada konfigurasi yang kita lakukan tadi ya. Pertama-tama di sini kita cat dulu ya. Komennya yaitu cat db.azhara. Dan kemudian cat db.10. Oh ya, jika teman-teman ingin mengganti konfigurasinya, jangan lupa untuk mengganti serial number-nya. Oke, jadi untuk pengecekan pertama adalah di sini kita ketikkan named strip check conf. Oke, jika tidak ada output apapun, itu berarti konfigurasi pada named tidak ada masalah atau aman ya. Kemudian kita cek db.azhara dengan komen named strip check zone, kemudian azhara.com, lalu db.azhara. Ini maksudnya kita akan mengecek apakah ada kesalahan atau error pada nama domain dan konfigurasi domain kita. Lalu enter. Oke, di sini kalau keterangannya loaded serial 5 sama dengan oke, berarti ini konfigurasi kita dan pada domain name kita ini semuanya aman, tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir kita cek IP-nya yaitu dengan komen named strip checkzone 10.10.10.in underscore address.arpa, kemudian db.10. Kemudian enter. Oke, di sini juga aman karena keterangannya loaded serial 5. Oke, berarti jika semuanya sudah aman, bisa langsung kita restart sistemnya ya dengan komen systemctl restart pin 9. Enter. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server, di mana di sini kita akan menguji konfigurasi yang kita konfigurasikan sebelumnya di Ubuntu Client. Nah, sebelum menguji, kita harus mengonfigurasi resolver lagi. Di sini kita masuk ke nano/etc/resolve.conf. Oke, di sini kita sudah masuk. Kemudian untuk name server 88 di sini kita masukkan ke dalam komen saja ya. Berarti di sini kita kasih tanda pagar. Kemudian kita coba gunakan resolver baru, kita ketikkan name server, lalu IP dari Debian server yaitu 10.10.10.2. IP ini adalah IP yang mengarah ke lokal DNS ya, seperti yang tadi saya bilang yaitu Debian server. Jadi kita tidak tanya IP ke Google lagi, melainkan ke lokal DNS server. Di sini kita save saja ya. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi di domainnya, yaitu dengan dikazhara.com atau nama domain teman-teman ya, kemudian enter. Oke, di sini sudah terjawab ya bahwa azhara.com adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4 dan yang memberikan IP address ini adalah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan domainnya yaitu azhara.com. Jadi di sini kita sudah berhasil dalam melakukan pengujian autoritatif DNS server.
Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-22 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.